Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3. Semangat pagi. Selalu semangat ya teman-teman. Sebelum memulai pembelajarannya, kita membaca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk sholat duha terlebih dahulu ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang berdiskusi. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang berdiskusi atau cara kita berbicara kepada orang lain atau orang lain berbicara kepada kita itu sikapnya harus bagaimana sih? Yuk kita belajar bersama-sama. Nih pertama ada sebuah teks nih, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah nih teman-teman, ada suatu pertanyaan nih. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Sikapnya kita harus gimana nih teman-teman saat orang lain berbicara kepada kita? Nah tadi kalau misalnya orang yang sedang berbicara kepada kita, kita harus mendengarkannya dan melihatnya, matanya itu harus tertuju kepada orang yang sedang berbicara kepada kita. Nah sebaliknya juga kalau kita sedang berbicara kepada orang lain itu harus dengan cara kayak gimana nih teman-teman? Nah di sini ada suatu pertanyaan nih. Berdiskusilah dengan keluargamu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepadamu. Tuliskan juga hasil diskusinya dalam bagan berikut ini. Nah ini ada suatu bagan di mana pertanyaannya yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita itu harus kayak gimana nih? Saat ada orang lain berbicara kepada kita, tadi udah ada dijawab ya sama Miss Cindy, yaitu yang pertama harus mendengarkan dengan baik. Saat kedua, memperhatikan orang yang sedang berbicara. Tadi matanya itu harus ke orang yang sedang berbicara kepada kita, jangan orangnya yang lagi berbicara di mana, teman-teman matanya kemana ya kan, harus matanya ke orang yang sedang berbicara kepada kita. Nah, dan yang ketiga itu tidak menyela atau memotong pembicaraan. Yang tadi kalau misalnya sedang ada orang yang berbicara, harap didengarkan dulu sampai selesai, baru teman-teman kalau mau ngomong atau mau menambahkan saat orang itu sudah selesai berbicara ya teman-teman. Jangan saat orangnya sedang bicara teman-teman memotong pembicaraannya, itu disebut tidak sopan ya teman-teman. Nah di sini kan ada 3 menurut Miss Cindy. Teman-teman boleh menambahkan dari hasil diskusinya dengan dengan ayah bundanya. Boleh sama seperti ini atau boleh beda hasil diskusinya dengan orang tuanya itu seperti apa. Didiskusikan ya teman-teman dengan ayah bundanya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Kan tadi saat orang lain berbicara kepada kita. Kalau sekarang kita saat kita berbicara kepada orang lain, kita sikapnya harus gimana nih teman-teman? Yang pertama, berbicaralah dengan sopan santun dan lembut. Berbicaranya tuh harus sopan santun dan lembut. Terus yang kedua itu berbicara dengan bahasa yang baik. Nah bahasanya itu harus sopan tadi dan baik, dengan bahasanya yang tidak boleh kasar. Nah itu tidak baik ya teman-teman. Dan yang ketiga itu tidak boleh bernada tinggi atau membentak, itu tidak boleh ya, apalagi kepada orang tua atau orang yang lebih tua itu tidak boleh bernada tinggi atau membentak, itu dosa ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu jawaban untuk saat kita berbicara kepada orang lain. Nah kalau misalnya jawabannya diskusi sama orang tuanya beda, gak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Lani nih, senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat setiap rumah
terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar di bawah ini dan warnai dengan bebas warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna atau krayon. Nah, bentuk bangun datarnya kan di sini ada lingkaran, segitiga, persegi, oval. Nah, di sini sama teman-teman boleh nanti diwarnai dengan warna merah, kuning, hijau, atau biru. Nah, seperti ini misalnya lingkarannya warna kuning, segitiganya warna biru, perseginya warna hijau, ovalnya warna merah. Nah, ini juga boleh warna merah lagi, terserah teman-teman, tapi tidak usah sama seperti ini juga, boleh sekreasinya teman-teman, boleh menggunakan krayon, pensil warna, boleh cat air, pokoknya terserah teman-teman ya, sekreasinya teman-teman ya. Gampang kan teman-teman? Untuk selanjutnya, yang ini nih. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang dibuat Lani. Bergambarlah seperti Lani, berkreasilah sesukamu, dan pilih bentuk dari warna yang kamu suka. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Nah, di sini ada menggambar seperti ini ya teman-teman, dan ada langkah-langkahnya di buku halaman 28 ya teman-teman. Bisa teman-teman mengikuti langkah-langkahnya agar bisa menggambar seperti ini. Nah, Miss Cindy juga punya tutorialnya nih. Kita lihat yuk sama-sama gimana cara menggambarnya. Alat dan bahan yang digunakan lihat di sini, dan yuk langsung melihat proses pembuatannya. Langkah pertama, sediakan kertas gambar, penggaris, dan spidol. Setelah itu, di bagian tengah kertas gambarnya, kita buat lingkaran menggunakan jangka seperti ini ya. Lingkaran di sini hanya sebagai garis bantu, nanti kita hapus. Kemudian saya gunakan spidol untuk membagi lingkaran ini menjadi 4 bagian supaya terlihat lebih jelas ya. Nah, untuk membaginya ini usahakan di bagian tengahnya ya. Kalau kalian membuat lingkaran menggunakan jangka, maka titik tengahnya bisa langsung terlihat. Setelah dibagi menjadi 4 bagian, kita bagi lagi menjadi 8 bagian. Nah, di 8 bagian ini garisnya kita lebihkan 2 cm dari lingkaran. Kemudian dari 8 bagian ini kita akan bagi lagi menjadi 16 bagian. Di sini saya beri titik-titik dulu supaya garisnya lurus. Nah, untuk garis yang ini kita tidak perlu lebihkan dari lingkarannya, jadi cukup sampai di garis lingkaran saja. Jadi dia lebih pendek dari garis yang sebelumnya. Setelah itu kita hubungkan garis yang satu dengan garis yang lainnya. Kalian bisa perhatikan cara saya membuatnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita hapus garis bantu lingkaran yang tadi. Selanjutnya kita mulai memberi warna dengan warna-warna yang menarik.
kalian bebas berkreasi dengan warna apa saja. Nah, baik teman-teman, bagaimana tadi tutorial untuk membuat gambarnya? Gampang kan ya? Nah, teman-teman, untuk lingkarannya kalau teman-teman tidak mempunyai busur atau alat lingkarannya, boleh menggunakan tutup toples ya. Menggunakan apa saja yang untuk membuat lingkarannya tadi. Nah, untuk bentuknya boleh besar, boleh kecil, sesukanya teman-teman, semampunya. Dan mewarnainya boleh menggunakan krayon, pensil warna, atau apapun yang teman-teman punya di rumah ya. Nah, untuk tugasnya hari ini halaman 24, 27 sampai 28. Semangat teman-teman untuk berkreasinya. Semangat selalu dan semoga tugasnya dipermudah ya oleh Allah. Jangan lupa untuk pertama-tama jangan lupa sebelum mengerjakan berdoa dulu ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.